Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Izin SD. Kali ini saya akan membagi atau sharing pada teman-teman bagaimana cara mengisi laporan harian proyek, kemudian laporan mingguan proyek, kemudian laporan bulanan proyek. Oke teman-teman, langsung saja kita peragakan bagaimana cara mengisi laporan harian proyek. Nah, yang pertama-tama teman-teman bisa mengisi judul laporan ini. Ya, kalau di sini laporan kegiatan harian. Nah, teman-teman bisa isi di situ proyek apa yang teman-teman handle ya. Kemudian hari dan tanggal itu sesuaikan dengan hari dilaksanakannya pekerjaan tersebut. Kemudian seterusnya nomor kontrak itu sesuaikan dengan kontrak antara owner, pemilik bangunan atau pemilik proyek dengan kontraktor. Kemudian pemberi kontrak ini adalah owner atau pemilik dari proyek tersebut. Kemudian kontraktor. Di sini teman-teman bisa isi apa nama kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan tersebut. Kemudian kita lanjut untuk kegiatan. Untuk kegiatan di lapangan itu teman-teman isi sesuai pekerjaan yang dilaksanakan pada hari itu. Misalnya pada hari itu ada pengecoran pile cap bangunan. Kemudian pada hari itu adanya mobilisasi personel atau pekerja. Kemudian teman-teman jangan lupa isi volumenya sesuaikan dengan data yang ada di BOQ, Bill of Quantity. Nah, teman-teman bisa isi di situ sesuai dengan BOQ ya. Kalau di sini misalnya pengecoran pile cap bangunan itu volumenya 2,4 meter kubik. Kemudian mobilisasi personel pada hari itu ada 20 orang. Kemudian lanjut untuk kondisi cuaca teman-teman, ini ada 4 kategori: cerah, berawan, hujan kecil, hujan besar. Nah, di situ teman-teman bisa isi kondisi cuacanya. Kalau cerah itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, berawan dari jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerja di sini teman-teman bisa isi jabatan pekerja pada proyek tersebut. Misalnya teman-teman bisa isi di situ site manajernya jumlahnya berapa, misalnya 1, pelaksananya kemudian jumlahnya berapa gitu, dan lain-lain. Seterusnya peralatan. Peralatan ini teman-teman sesuaikan dengan kegiatan di lapangan pada hari itu ya. Tadi kan pengecoran file cap. Pengecoran file cap itu menggunakan peralatan apa aja gitu, misalnya angkung atau gerobak gitu untuk distribusi betonnya ke tempat pengecoran. Kemudian ada cangkul atau skop. Teman-teman bisa isi di situ jumlahnya berapa, misalnya angkung ada 10 unit, cangkul ada 5 piece, dan lain-lainnya. Kemudian material. Material ini juga teman-teman sesuaikan dengan kegiatan lapangan pada hari itu. Tadi kegiatannya pengecoran file cap. Itu menggunakan material apa? Misalnya di sini kita menggunakan material beton ready mix K250. Teman-teman bisa isi di situ jumlahnya berapa, jumlah kubikasinya betonnya berapa. Misalnya sini 2, kemudian satuannya apa? Satuannya kubik. Oke. Untuk pengisian laporan harian sampai di situ. Kemudian kita lanjut ke cara pengisian laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini teman-teman itu berdasarkan dari laporan harian dalam 1 minggu.
1 minggu kan ada 7 harian. Jadi itu akumulasi dari laporan harian dalam 7 hari tersebut. Tadi kita ada pengecoran file cap. Nah, ini kan pengecoran file cap. Teman-teman, itu volumenya berapa? Volume selesainya itu berapa? Bisa teman-teman isi di sini, ya, sini. Kemudian seterusnya, jika ada pekerjaan minggu lalu, teman-teman bisa isi di sini, ya. Kemudian minggu ini, minggu ini adalah pekerjaan pada minggu ini, itu. Dengan formula volume sekarang, volume yang telah dicor dibagi dengan volume yang ada di BOQ, kemudian dikali dengan bobot. Nah, maka dapat hasilnya segini. Untuk sampai dengan minggu ini adalah formulanya minggu lalu ditambah dengan minggu ini. Hasilnya segini. Kemudian progres, teman-teman. Kemudian progres. Kalau progres ini formulanya itu bobot sampai dengan minggu ini dibagi dengan bobot kontrak, ya. Kemudian dikali dengan volume yang ada di kontrak atau BOQ. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian persentase ini yaitu bobot yang terlaksana, volume yang terlaksana dibagi dengan volume kontrak. Makanya hasilnya segini. Karena volumenya sudah selesai, gitu kan, otomatis dia persentase sisa pekerjaannya selesai, ya, 100% dikerjakan. Kemudian volume sisa pekerjaannya itu volume kontrak dikurangi dengan volume pekerjaan. Karena ini sudah selesai, makanya sini kosong. Untuk bobot seperti itu, bobot yang selesai dikurang dengan bobot kontrak. Nah, seperti itu teman-teman untuk mengisi laporan mingguannya. Kemudian bagi yang bagian yang kurang mengerti dengan mobilisasi atau demobilisasi, mobilisasi itu, demobilisasi itu satuannya langsam, ya. Biasanya ini di selesainya terisi gitu, itu di akhir project. Jadi supaya kita bisa mengisi progres, kan ada tuh mobilisasinya. Mobilisasinya tadi kan ada 20 orang pekerja gitu kan. Teman-teman bisa isi di sini untuk mobilisasinya setengah langsam. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk formulanya sama dengan yang tadi. Terus cara untuk mengisi laporan bulanan. Untuk mengisi laporan bulanan ini, teman-teman, sama dengan halnya dengan mengisi laporan mingguan. Laporan mingguan tadi kan berdasarkan dengan 7 hari laporan harian. Kalau laporan bulanan ini berdasarkan dari akumulasi 4 minggu dalam 1 bulan. Karena dalam 1 bulan itu rata-rata ada 4 minggu, teman-teman. Untuk formulanya sama, teman-teman. Tidak ada yang berubah, hanya yang berubah akumulasi dalam 4 minggu tadi saja.
Nah, untuk formulanya sama aja teman-teman. Baik, teman-teman, bagaimana, sudah paham atau masih kurang paham? Bagi yang kurang paham, boleh isi komentar yang ada di bawah ini ya. Nanti kalau ada komentar, saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman secara detail tentang video kita hari ini. Oke teman-teman, semoga di video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya Muhammad Ijun ST, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.